Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Rifadila dengan NIM 240512041151 dari Prodi TI 2024E. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana routing dinamis itu bekerja. Sebenarnya tujuannya adalah cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracker. Nah, untuk pengertian sendiri itu dynamic routing atau sebuah router yang memiliki tabel routing secara otomatis dengan menggunakan aktivitas dari jaringan dan juga dengan saling menghubungkan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Jadi nanti RIP ini itu gimana maksudnya? Dynamic routing itu gimana? Dynamic routing itu nanti kita akan memasukkan, kita akan membuat table routing secara otomatis dan routing ini akan mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Seperti itu. Untuk macam-macam dari routing dinamik sendiri ada yang pertama, ada RIP, Routing Informasi Protokol. Dua, IGRP, Internet Gateway Routing Protocol. OSPF, Open Service IGRP, and Internet Gateway Routing Protocol in Border. Gateway Protocol. Nah, kali ini ya kita akan mensimulasikan tentang RIP Routing Informasi Protokol. Jadi langsung saja masuk ke cara kerja. Yang pertama, masuk ke alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Kedua, host akan routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, matrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast network yang terhubung. Dengan karakteristik seperti ini, jadi ada dua jenis. RIP V1 yaitu adalah flash full dan RIP V2 itu flash close. Kita masuk ke percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan simulasikan routing statik pada praktikum sebelumnya. Jadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP. Yang memiliki 3 router, yang masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi seperti ini ya. Bisa kita lihat untuk skenario-nya sama dengan tugas yang kemarin. Lalu di sini langkah pekerjaan pertama buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router IP address, IPC, netmask PC, dan gateway PC. Isikan network routing isi setiap router sebagai berikut. Jadi untuk PC-nya sendiri tidak ada perubahan untuk IP konfirmasinya. Semuanya masih sama seperti sebelumnya, hanya ada di perubahan di router yang dimana sebelumnya kita menggunakan static route. Nah, sekarang kita kosongkan static route-nya dan kita masukkan RIP sesuai seperti yang ada di sini di materi bapaknya. Untuk router 1 seperti ini. Nah, udah sama. Network address-nya ada 12.12.12.0, dia otomatis berubah jadi 12.0.0.0, sama seperti 13 ini. Dan ya yang 192.168.1.0. Lalu untuk router 2. Nah, bisa kita lihat seperti ini sudah sama. Nya 12.12.0.3, 23.30 berusaha menjadi 12.00.
dan 23000. Lalu selanjutnya ada 192.168.1.0. Begitu juga dengan router 3 ya. Jadi RIP dia mengarah ke 1300 ya, yang dimana itu sebentar ya, sebentar. Sebentar. Nah, ini akan dimasukkan ke tikus 00 ya, nomor 1 2330-nya mengarah ke router 2 ya, dan 4300 ke server 2. Untuk setup routernya seperti itu. Setelah selesai, kita tambahkan setiap masing-masing itu tambahkan ini. Kita nambahkan ini. Sebentar, summary. Sorry, salah. Summary dan version 2. Oke. Begitu juga dengan untuk router 2. Auto summary dan version. Begitu juga dengan yang router 3. Auto summary dan versi 2. Oke. Selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing dengan masuk menu tab, config global setting, dan klik save. Oke, kita masuk ke config global, setting, dan save. Kita perlukan untuk ketiga router tadi. Setting dan save juga. Sama yang ketiga juga. Kita ke setting dan save. Oke. Selanjutnya untuk mereset dan seluruh configure device, maka tekan tombol ALTS. Ya, tombol ALTS ya. Jadi kita langsung saja klik ALTS. Ya. Konfigurasi ini intensitas konfigurasi will be lost. Reset the network yes. Kita pencet yes saja. Oke, kita tunggu sampai mereka terhubung kembali. Sebentar. Oke, sudah terhubung. Untuk meningkatkan tempat routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada si router. Jadi kita melihat mana saja yang terhubung dengan melihat huruf R di depannya. Ya, jadi ini bakal akan kita perhatikan pada saat menampilkan show IP route pada masing-masing router. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia mengarah, ada yang mengarah 2333, 43, 43. Dia mengarah ke 23.230 via 12.12 dan via 13. Bisa kita lihat di sini. Untuk 12.12.0 adalah ini ya. Dan 13.13.13.0 jadi lewat atas, lewat route 3. Oke. Nah,
Nanti untuk setiap routernya pasti berbeda sesuai dengan RIP-nya masing-masing. Jadi kita langsung masuk saja ke simulasinya ya. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit router event list, kita hanya nyalakan ICMP-nya saja. ICMP-nya saja, ya, di edit filter. Nah, kita nyalakan ICMP saja. Oke. Untuk simulasi yang pertama, kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita ambil simbol PDU-nya, PC1 ke PC2. Kita jalankan. Sebentar ya, coba kita ulang lagi ya. Sebentar. Oke, berhasil. Sudah kembali ke PC1 lagi ya. Oke, successful. Kita hapus lagi. Gadgetnya yang kedua tuh kirimkan dari PC1 ke PC3. Sipol PDU-nya kita ambil sipol PDU. PC1 ke PC3. Dan di sini dia fail. Maka kalau gitu kita akan coba lagi. Dari PC1 ke PC3. Nah, di sini berhasil ya. Dari PC3 ke PC1 kembali lagi ya. Berhasil, sukses. Oke, kita masuk ke percobaan yang selanjutnya. Nah, dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Kita hapus dulu. Lanjut. PC1 ke server 1. Kita coba. Gagal kan error. Ya, benar. Kita ulang simulasinya dari PC1 ke server 1. Oke, berhasil. Dan dikembalikan lagi ke PC1. Kita masuk ke selanjutnya. Terakhir akan kita coba ya. Ngirim dari PC1 ke server 2. Kita coba. Kita ulang lagi. Sebentar. Oke, berhasil ya guys. Dan PDU-nya dikembalikan ke PC1. Lalu selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penulisan root-nya. Kita kembalikan ke mode real time ya. Bentar. Oh, iya, di sini. Ya, CMD. Ke tracket. Sebentar. Ke tracket ya. Ke kita coba tracket ke tiga ke server 1 ya. Nah, oke. Kita lihat ke yang mengarah ke server 2. Kita lihat. Oke, sukses. Komplit semuanya, berhasil.
Selanjutnya masih ada step selanjutnya kan? Sebentar, sebentar. Buat skenario routing 1 ke routing jalur 3 tersebut. Yang terhubung dengan R1 R3, misal interface serial R3, R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Lalu coba lagi, ya seperti itu kita coba aja langsung. Oke, jadi kita dari server 1 ini kita akan matikan serial 3-nya yang mengarah ke router 3 ya. Kita matikan. Lalu kita akan tunggu 15 hingga 20 detik saja, tunggu dulu. Sebentar. Kita lanjut lagi ya. Mungkin sudah cukup kayaknya, udah lebih 15 detik. Maka kita akan coba masuk ke mode simulasi lagi. Kita coba langsung kirimkan sampel PDU-nya dari, nah sebentar, sebelumnya kita delete dulu ya. Dari PC 1 langsung ke server 1. Oke, kita coba routing di sini. Dia akan mengambil alternatif rute ya. Yang awalnya lewat dari 1 ke 3, kita lewat router 2 dulu. Karena dari router 1 kita memutus hubungan ke router 3, dia otomatis akan mengambil rute lain, yaitu ke router 2, agar bisa sampai ke server 1. Lalu dikembalikan lagi ke PC 1. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan jika kita kirim dari P1 ke server 2. Nah, sama ini ke router 2 dulu ya. Karena tadi udah diputus dari server 1, router 1 ke router 3-nya. Sukses, videonya sudah dikembalikan. Mungkin sekian praktikum kali ini. Jika ada salah kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.